Halo Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Sobat Fisika, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat dulu cuplikan video berikut ini. Bagaimana dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari skating? Gerakan-gerakannya sangat terlihat indah kan? Asalkan kalian tahu nih Sobat Fisika, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari skating tersebut ternyata menerapkan salah satu konsep fisika. Kira-kira konsep fisika apa ya? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, kita lihat dulu indikator pembelajarannya. Sebuah benda yang bergerak pada garis lurus memiliki momentum, yang disebut momentum linear. Kira-kira bagaimana ya dengan benda yang berotasi? Ternyata, pada benda yang melakukan gerak rotasi itu juga terdapat momentum yang disebut momentum sudut. Untuk mengetahuinya, coba perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda titik yang bergerak melingkar seperti ini, yang pusat lintasannya itu di sini. Jarak benda terhadap sumbu putarnya adalah R. Misalkan benda ini ditarik oleh gaya sebesar F ke sini, maka akan ada torsi yang muncul. Pada materi sebelumnya, torsi sama dengan jarak benda terhadap poros cross gaya yang diberikan. Sama halnya dengan torsi, momentum sudut juga seperti itu. Momentum sudut adalah jarak benda terhadap poros cross momentum linear. Besarnya momentum linear adalah momentum linear sama dengan massa dikali kecepatan, di mana hubungan gerak linear dengan gerak rotasi adalah kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan jarak benda. Maka didapatkan nih bahwa momentum sudut sama dengan massa dikali jarak benda terhadap poros yang dikuadratkan dikali kecepatan sudut. Dikarenakan massa dikali jarak benda terhadap poros dikuadratkan merupakan persamaan momen inersia, maka momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Beberapa gerakan yang dilakukan oleh penari skating tersebut ternyata menerapkan konsep hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut dapat terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya, total torsinya itu sama dengan 0. Maka, momentum sudut sistemnya itu kekal. Momentum sudut kekal artinya momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir yang disimbolkan dengan L sama dengan L aksen. Selain pada penari skating, ternyata hukum kekekalan momentum sudut juga dapat dilihat pada penari balet, lompat indah, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah memperhatikan saat penari skating merentangkan kedua lengannya, gerakannya akan lebih lambat? Sedangkan saat dia merapatkan kedua lengannya pada tubuhnya, gerakannya itu akan lebih cepat. Kira-kira kenapa begitu ya? Jadi, ketika penari skating itu merentangkan kedua lengannya, maka jari-jari lintasannya itu akan lebih besar dibandingkan lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Dikarenakan rumus momentum sudut itu momen inersia dikali kecepatan sudut. Makanya, pada saat jari-jari lintasannya itu besar, maka momen inersianya juga akan besar. Pada saat momen inersianya besar, maka kecepatan sudutnya itu kecil. Makanya, pada saat penari skating merentangkan kedua lengannya, gerakannya itu akan relatif lebih lambat. Dan sebaliknya, saat
jari-jari lintasannya itu kecil, maka momen inersianya juga akan kecil. Nah, saat momen inersianya kecil, maka kecepatan sudutnya akan besar. Makanya saat penari skating merapatkan kedua lengannya ke tubuhnya, gerakannya itu akan relatif lebih cepat. Untuk memahami materi ini, yuk kita bahas soal berikut ini. Seorang anak mengendarai sepeda yang memiliki jari-jari ban sepeda 21 cm yang berputar dengan momentum sudut 300 km² per sekon. Jika momen inersia ban sepeda 60 km², maka kecepatan linear sepeda adalah sebesar. Pada soal diketahui jari-jari ban sepeda itu 21 cm. Ban sepeda berputar dengan momentum sudut 300 km² per sekon. Dan momen inersia ban sepeda sebesar 60 km². Untuk mencari besarnya kecepatan linear, kita bisa menggunakan persamaan momentum sudut sama dengan momen inersia dikalikan kecepatan sudut. Persamaan tersebut bisa digunakan untuk mencari berapa kecepatan sudutnya. Dengan menggunakan persamaan tersebut, besarnya momentum sudutnya adalah 5 radian per sekon. Kecepatan sudutnya sudah didapatkan. Kemudian bagaimana ya cara mencari kecepatan linearnya? Untuk mencari kecepatan linear, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Sehingga kecepatan linear sepeda tersebut yaitu 1,05 meter per sekon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah pertunjukan, seorang balerina melakukan gerakan awal dengan merentangkan lengannya dengan momen inersia 6 kg/m². Saat lengannya itu terentang, ia melakukan gerakan memutar dengan kelajuan 2 putaran per sekon. Setelah itu, balerina merapatkan kedua lengannya ke tubuhnya dengan momen inersia 2 kg/m². Kira-kira berapa ya kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan ke tubuhnya? Di mana kita bisa mencari berapa kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan, yaitu dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L sama dengan L aksen, di mana L itu I dikali omega dan L aksen itu I aksen dikali omega aksen, sehingga didapatkan bahwa kelajuan putaran balerina saat kedua lengannya itu dirapatkan ke tubuhnya adalah 6 putaran per sekon, yang berarti putarannya akan semakin cepat. Soal dan pembahasannya sudah selesai. Lalu bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban pada pembahasan tadi? Kalau sama, selamat, kalian sudah berhasil memahami materi ini. Kalau belum, jangan bersedih. Kalian bisa mengulang kembali materi ini sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Untuk menambah pemahaman kamu, coba kamu buat kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, kemudian selesaikan soal berikut bersama teman-temanmu. Pada materi momentum sudut, telah dibahas bahwa pada benda yang bergerak rotasi memiliki momentum sudut yang besarnya itu momentum sudut sama dengan momen inersia dikalikan kecepatan sudutnya. Kita juga udah membahas hukum kekekalan momentum sudut yang bisa ditemui pada beberapa gerakan pada penari skating, balerina, dan lain sebagainya. Yang besarnya itu momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.